Hey, halo Sobat Trend, jumpa lagi dengan saya, Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semua kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Mimin akan mereview alur cerita film India yang berjudul Beast. Film yang baru banget rilis ini dibintangi oleh Joseph Vijay sebagai Fir, Pooja Hegde sebagai Preeti, Ankur Vikal sebagai Umar Saif, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang anggota intelijen India yang dikhianati oleh atasannya sendiri. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan pemandangan sebuah rumah susun kumuh di Rajasthan yang menjadi tempat penyergapan dan penangkapan seorang mata-mata oleh tentara India. Tertangkapnya mata-mata ini dilakukan untuk menemukan keberadaan teroris yang bernama Umar Faruk. Suasana beralih ke situasi di sebuah pasar di Pakistan yang menjadi tempat Fir menjalankan misinya sebagai intelijen India di Pakistan. Di sana, Fir bertemu dengan seorang gadis kecil yang kemudian ia belikan balon sebagai hadiah. Beberapa saat kemudian, Fir dihubungi oleh atasannya kalau misinya di Pakistan harus dibatalkan. Menurut atasannya, sudah ada mata-mata India yang berada di sekitar target. Fir yang merasa sudah 3 bulan di sana untuk menjalani tugasnya, tidak terima dengan keputusan atasannya tersebut dan tetap menjalani misinya tersebut. Fir berkata rencananya akan tetap aktif. Fir yang berkomitmen dengan misinya langsung bertindak cepat dengan mendatangi lokasi target untuk menemukan Umar Faruk yang dijaga ketat oleh pasukannya. Pada saat bertarung dengan pasukan Umar Faruk, Fir menunjukkan aksinya dalam berkelahi yang sangat cepat, tepat, dan terukur. Dan akhirnya, Fir pun berhasil melumpuhkan semua pasukan Umar Faruk. Setelah melumpuhkan pasukan Umar Faruk, Fir bersiap menembakkan rudal ke arah mobil Umar Faruk. Tetapi, sebelum itu, Fir berkoordinasi dengan pimpinannya untuk memastikan bahwa di sekitar lokasi target tidak ada penduduk sipil. Berkali-kali, Fir memastikan hal tersebut. Tanpa sepengetahuan Fir, pimpinannya berbohong padanya. Mereka tidak mengatakan pada Fir bahwa ada anak kecil di sekitar target. Setelah menembakkan rudal, Fir memastikan keadaan di sekitar lokasi. Ia pun terkejut, karena ternyata anak kecil yang ia beri balon tersebut menjadi korban atas penembakan yang dilakukannya. Setelah kejadian naas itu, Fir mengalami trauma karena perasaan bersalah yang sangat mendalam. Ia pun diharuskan mengunjungi psikiater setiap bulannya. Dan untuk menghibur Fir, psikiater tersebut membawanya ke sebuah pesta. Di pesta itulah, Fir bertemu dengan Preeti yang memintanya berpura-pura menjadi pacarnya karena Preeti tidak menyukai tunangannya. Permintaan Preeti pun diterima Fir. Setelah menyetujui permintaan Preeti, Fir ditawari juga untuk bekerja di kantor tempat Preeti bekerja. Kebetulan, tempat bekerja Preeti adalah perusahaan jasa pengamanan. Dengan melihat kemampuan Fir yang sangat baik, ia pun diterima oleh bos Preeti. Sementara itu, Kementerian Pertahanan India sendiri sedang mengadakan rapat karena mereka mendapatkan kabar bahwa akan terjadi serangan teroris di India Selatan. Diinformasikan bahwa para teroris tersebut akan melakukan pembajakan, penculikan, dan pengeboman. Mereka akan memasuki kota dengan membawa senjata. Di tengah-tengah perdebatan, Menteri Dalam Negeri meminta izin ke kamar mandi. Di sana, Menteri Dalam Negeri menghubungi seseorang dan membicarakan tentang misi teror yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. Hari berikutnya, saat Fir, Preeti, dan bosnya sedang berada di sebuah mall untuk negosiasi kontrak antara perusahaannya dengan manajer mall tersebut, saat pertama kali menginjakan kakinya di mall, Fir merasa curiga dengan situasi dalam mall yang sangat aneh. Fir pun dengan cepat memastikan jaringan telepon, internet di mall tersebut. Dan akhirnya, ia menghubungi emergency call untuk meminta bantuan patroli di sekitar mall. Tetapi, sebelum selesai bicara, sinyal teleponnya sudah hilang. Fir pun semakin curiga kalau mall itu akan dibajak. Tiba-tiba, terdengar bunyi tembakan di seluruh penjuru mall yang membuat panik semua pengunjung. Fir yang sudah mencurigai hal tersebut sejak awal pun semakin waspada. Para teroris yang menyamar sebagai Santa Claus mengumpulkan seluruh pengunjung di aula mall untuk dijadikan sandera. Beruntung, Fir dan teman-temannya bisa menemukan tempat persembunyian sebelum ditemukan oleh para teroris.
Polisi dan intelijen India yang menyadari adanya pembajakan itu pun berkumpul untuk bernegosiasi dengan para teroris. Saat itulah, Menteri Dalam Negeri ikut masuk dalam ruangan tersebut untuk mengikuti perkembangan terhadap situasi yang terjadi. Menteri ini terlihat memiliki kepentingan untuk mengangkat suara dia dalam pemilihan Perdana Menteri dalam 2 bulan yang akan datang. Dalam perundingan antara intelijen India dengan para teroris, pemimpin teroris yang bernama Umar Saif meminta Umar Faruk dibebaskan dan jaminan tersedianya transportasi untuk mereka kembali ke negara asalnya. Sebagai gantinya, mereka akan membebaskan para sandera. Melalui jaringan khusus, Fir dan intelijen India bisa saling berkoordinasi tentang situasi yang terjadi dalam mal tersebut. Fir pun diminta untuk ikut membantu. Awalnya, Fir sempat menolak, tetapi saat ia mengetahui kalau yang diinginkan teroris itu adalah pembebasan Umar Faruk, maka Fir pun tergerak hatinya untuk ikut melawan para pembajak tersebut. Apalagi saat ia mendengar suara tangisan anak kecil yang seolah-olah membuat Fir ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Fir pun dengan nekat membuka tempat persembunyian tersebut dan menolong anak kecil itu. Untuk mengetahui kekuatan lawan, Fir pun menculik 1 orang anggota teroris untuk dijadikan mata-matanya. Fir pun ikut menyamar menjadi anggota teroris untuk menyerang dan melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah beberapa anggota teroris berhasil Fir lumpuhkan, Fir menyamar menjadi orang sipil dan ikut duduk di antara para sandera untuk melancarkan aksi berikutnya. Dengan berpura-pura sebagai tawanan, Fir pun akhirnya mengetahui kondisi para teroris dan menyerang mereka dengan begitu sadisnya. Kelihayan dan kecerdikan Fir mampu mengelabui para teroris dan menyelamatkan para sandera melalui terowongan udara yang ada dalam mal tersebut. Teroris meningkatkan ancaman dengan menyandra istri dan anak Menteri Dalam Negeri. Ancaman ini berhasil karena pemerintah bersedia membebaskan Umar Faruk agar teroris membebaskan istri dan anak menteri tersebut. Fir yang tidak setuju pembebasan Umar Faruk pun protes pada pihak intelijen India dan menyandra istri dan anak menteri dari tangan teroris. Karena Fir belum mendapatkan otak teroris yang sebenarnya, maka ia mengumumkan melalui pengeras suara bahwa dirinya adalah orang Bangladesh yang juga mau menangkap Umar Faruk sehingga membuat bingung teroris dan pihak Kementerian India. Penyamaran Fir ini berhasil mengelabui dan membingungkan para teroris, sehingga teroris berencana menangkap Fir dengan mengerahkan pasukan yang terlatih. Walaupun akhirnya tetap mampu ditaklukkan oleh Fir, hal ini membuat ketua teroris menghubungi Fir dan bernegosiasi untuk penyerahan sandera ke Fir dan kembali ke Pakistan. Namun ternyata tidak semudah itu. Ketua teroris ini melepaskan topeng yang selama ini dipakainya dan menyamar sebagai sandera untuk masuk ke tempat persembunyian Fir. Saat menyamar itulah, dia mengorek banyak informasi dari bos Preti tentang identitas Fir yang sebenarnya dan cara mereka menyelamatkan diri beserta rencana mereka ke depan. Bahkan, ketua teroris ini juga mengetahui anak buahnya telah membelot ke pihak Fir. Dengan bocornya rahasia kelompok Fir ke ketua teroris, membuat ia bisa menangkap anak buahnya yang berkhianat untuk dibunuh beserta keluarganya. Namun Fir datang untuk menyelamatkan mata-mata itu dengan menyerahkan diri beserta teman-temannya kepada teroris itu. Ketua teroris yang sudah mengetahui keadaan seluruhnya pun kembali meneruskan misinya, yaitu dengan membatalkan penyerahan sandera kalau Umar Faruk tidak dibebaskan. Maka Umar Faruk pun akhirnya dibebaskan oleh pemerintahan India dan kembali ke Pakistan. Sang menteri pura-pura marah di depan publik dan ngotot untuk masuk seorang diri ke mal yang sedang dibajak dan tak lupa berkoar-koar di depan wartawan dengan sok pahlawan. Fir yang sudah ditahan teroris mengalami penyiksaan di depan para sandera dan teman-temannya. Ia pun berusaha tak melawan pada setiap siksaan yang dilancarkan padanya. Dan dia pun paham apa yang diminta Fir dengan meminta kacamata mamahnya lalu memecahkannya dan menyentilnya hingga sampai ke kaki Fir. Dan untuk mengecoh si teroris, teman-teman Fir membantunya dengan melakukan sandiwara agar Fir bisa melepaskan ikatan di tangannya dengan menggoresnya dengan pecahan kaca. Fir akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menghajar si teroris tanpa ampun. Mengetahui pasukannya sudah tidak berdaya, ketua teroris ingin menghabisi para sandera kalau transportasi untuknya kembali ke negaranya tidak disiapkan. Namun, Fir yang mengetahui hal itu segera melakukan tindakan untuk melumpuhkan teroris yang tersisa dan menyelamatkan seluruh sandera. Fir dengan teman-temannya mulai memasang bom untuk menjebak para teroris. Fir juga memberitahukan kepada salah satu sandera agar dia segera berlari keluar mal saat mendengar suara ledakan. Dan boom!
Akhirnya, semua sandera berhasil diselamatkan dan para teroris berhasil dibunuh oleh teman-temannya Fir. Hal ini tentunya membuat menteri dan ketua teroris Umar Saif terpojok. Umar Saif lalu melakukan rencana cadangannya, yaitu meledakkan bom yang tersisa di luar mal. Tetapi rencana itu tetap bisa digagalkan karena kedatangan Fir sebelum ia memencet tombol remote bom. Fir pun membunuh ketua teroris itu dan menangkap sang menteri yang menjadi otak pembajakan mal tersebut. Sebulan kemudian, Umar Faruk yang sudah berada di Pakistan meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Fir. Tapi tak lama, ia mendapat kabar bahwa Fir sebenarnya sudah ada di tengah-tengah mereka. Umar Faruk memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu dengan mengumpulkan beberapa pasukannya. Dan saat mereka ditanyakan apakah mereka pernah melihat Fir, salah satu dari mereka menjawab bahwa dia sudah seminggu melatihnya. Mendengar hal itu, mereka sangat panik. Dengan diiringi suara ledakan yang bertubi-tubi, Umar Faruk lalu mencoba kabur dengan masuk ke terowongan bawah tanah. Tapi ternyata Fir sudah menunggunya. Satu persatu, anak buah Umar berhasil dilumpuhkannya. Sampai pada akhirnya, Fir mengikat Umar dan memasang bom di tubuhnya, lalu pergi menggunakan jet tempur. Walaupun sempat terjadi ketegangan karena Fir menggunakan jet di wilayah Pakistan, Fir akhirnya berhasil melewatinya dengan bantuan dari pemerintah dan anggota militer India, dan film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan pasti alur filmnya? Tapi pastinya jauh lebih seru kalau teman-teman nonton filmnya secara utuh ya. Mimin juga menyarankan agar kalian menonton filmnya di situs-situs resminya dong, biar pembuat filmnya juga mendapatkan feedback cuan. Jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!